Dalam sejarahnya, saudara-saudara, Court of Arbitration for Sport, CAS ini sering berpihak kepada pemain, sering memenangkan kepada pemain. Contohnya atlet-atlet dari Rusia dan Belarus. Nah, tetapi permasalahannya ini sekarang ini yang harus kita tunggu adalah apakah 7 pemain Malaysia ini diizinkan membela tim nasional Malaysia atau tidak. Itulah pangkal permasalahannya yang sedang kita tunggu. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Sambil menunggu hasil akhir dari Court of Arbitration for Sport. Tribunal Arbitration du Sportif. CAS, saudara-saudara. CAS atau TAS itu, CAS atau TAS itu, saudara-saudara. Sekarang kita berspekulasi saja, berandai-andai. Kita menganalisis kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dari keputusan yang akan diambil oleh court, oleh pengadilan, oleh mahkamah itu nanti yang tampaknya akan keluar pada minggu-minggu depan. Apakah hari Senin, apakah hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kita nggak tahu, tetapi kemungkinan sebelum 31 Maret, sebelum pertandingan tim nasional Malaysia di kandangnya Vietnam, di pertandingan terakhir kualifikasi Piala Asia 2027. Itu kemungkinan besar di situ, saudara. Dan kita akan melihat saja seperti apa kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Karena menurut sejumlah kesaksian orang-orang yang terlibat dalam hearing itu, saudara-saudara, di hari tanggal 26 kemarin itu, prosesnya itu berlangsung intensif selama sekitar 12 jam. Nah, 12 jam di situ ada juga perwakilan dari para pemain, kemudian didampingi oleh FIFPro, Football Federation International de Footballer Profesional, FIFPro, organisasi pemain sepak bola profesional. Kemudian ada lawyer di situ. Kemudian banyaklah saudara-saudara yang terlibat, dan itu selama 12 jam intensif, berbagai macam hal dibahas di situ. Kemudian dan seperti halnya pengadilan-pengadilan di seluruh dunia, seperti halnya sidang-sidang di seluruh dunia, itu selalu saja ada waktu jeda beberapa hari untuk majelis hakim, untuk panel hakim itu, untuk panelnya itu judge panelnya itu untuk bersidang, untuk berhearing. Mereka hearing di antara mereka, untuk meeting, untuk membahas itu, merapatkan itu, bermusyawarah itu sebelum mengambil keputusan final. Mereka ini para hakim ini mereka akan menilai mana bukti-bukti dari pemain, dari FAM, dari FIFA, mana yang masuk akal, mana yang tidak masuk akal, dan kemudian akan diputuskan, dan itu akan berkekuatan hukum tetap. Nanti kalau misalnya Malaysia, pemain atau FIFA nggak terima, mereka bisa sebenarnya menggugat ke pengadilan sipil di Swiss. Tetapi terkait gugatan ke pengadilan sipil di Swiss itu biasanya ditolak. Contohnya Michel Platini, mantan presiden UEFA yang dihukum FIFA 6 tahun, kemudian sudah dikurangi cas menjadi 4 tahun, tetapi dia nggak terima, dia menggugat ke pengadilan sipil di Swiss, di mana FIFA itu bermarkas, dan ternyata ditolak juga. Jadi mau tidak mau kita harus mengatakan bahwa cas ini adalah keputusan tertinggi, final dan mengikat. Tidak ada cara lain, kita harus menghormati keputusan. Biasanya, saudara-saudara, biasanya dari tradisi yang sudah sering kita lihat di CAS ini, di Court of Arbitration for Sport, itu biasanya kecenderungannya berpihak kepada para pemain. Kecenderungannya dari berbagai macam kasus itu selalu kebanyakan pemain yang mendapatkan keuntungan. Indonesia pernah diuntungkan dengan kasusnya Martin Paes. Itu Martin Paes kan itu diizinkan kemudian membela tim nasional Indonesia itu. Kemudian yang paling terkenal itu, kalau saudara-saudara ingat, adalah kasus hukuman IOC,
International Olympic Committee kepada atlet-atlet dari Rusia dan Belarus terkait invasi ke Ukraina. Nah, kan waktu itu IOC, kemudian FIFA, UEFA, semua organisasi olahraga di seluruh dunia itu melarang atlet-atlet Rusia bertanding, membekukan keanggotaan Rusia, organisasi Rusia, kemudian termasuk juga atlet-atletnya. Kemudian mereka banding, mereka mengajukan gugatan ke CAS, ke Court of Arbitration for Sport. Dan hasilnya, saudara-saudara, asosiasinya tetap tidak diizinkan untuk berkompetisi karena itu sesuai dengan regulasi di IOC maupun di FIFA, di UEFA, dan lain-lain sebagainya itu. Tetapi atletnya, ini yang menarik, khusus atletnya itu diizinkan bertanding, hanya saja berstatus sebagai atlet netral. Tidak menggunakan logo Rusia, tidak membawa bendera Rusia, tidak mewakili asosiasi Olimpik Komite di Rusia, asosiasi sepak bola Rusia, itu tidak diizinkan. Tetapi mereka bertindak sebagai atlet netral. Atlet netral, mereka tampil di Olimpik, Winter Olympic, Summer Olympic, kemudian di tenis, mereka tampil di ATP Tour, WTA Tour, kemudian di golf. Pemain-pemain Rusia, pemain sepak bola Rusia yang main di luar negeri juga tetap diizinkan bertanding. Yang tidak diizinkan hanya tim nasional Rusia, untuk bertanding dalam kalender, dalam bendera FIFA, pertandingan level FIFA. Mereka bisa bertanding selama tidak menggunakan FIFA. Misalnya waktu itu uji coba lawan Iran, kemudian pernah juga lawan Brunei Darussalam, itu tidak ada poin FIFA-nya di situ. Tetapi atlet-atletnya tetap diizinkan bertanding selama mereka menggunakan netral. Nah, ini menarik nanti yang ditunggu terhadap 7 pemain naturalisasi Malaysia ini, saudara-saudara. 7 pemain Latino ini keputusannya akan seperti apa? Apakah mereka akan diizinkan kembali bermain? Kalau itu saya rasa pasti mereka akan diizinkan bermain. Pertanyaannya adalah apakah mereka akan diizinkan bermain sebagai orang Malaysia atau sebagai pemain dari paspor asal mereka. Ini yang menarik kita tunggu dan penting untuk kita nantikan, saudara. Karena yang dikasuskan adalah ini. Paspor Malaysia itu, dan banyak netizen Malaysia yang komen di akun saya menyebut bahwa ya ini saya ulangi berkali-kali ya, saya nggak bosan-bosan itu, bahwa ya paspor Malaysianya sah. Paspor Malaysia sah, setiap negara itu boleh memberikan paspor kepada siapa saja, itu sah sesuai kedaulatan, sovereignty masing-masing negara. Tetapi kan untuk bermain dalam bendera FIFA, itu ada aturan sendiri, ada regulasi sendiri, yang ada prinsip otonomi di situ, tidak bisa dicampur adukkan, tidak bisa diintervensi oleh otoritas politik dari negara ataupun dari organisasi luar negara. Walaupun sekarang kecenderungannya Gianni Infantino sebagai presiden FIFA itu cenderung mendekat ke Donald Trump. Itu jadi sudah ada politik di situ. Jadi kalau mau menjatuhkan Gianni Infantino, anggota FIFA, sebenarnya bisa saja karena FIFA sudah bermain politik. Nah, itu. Jadi kemungkinan besar itu memang yang ditunggu seperti itu, karena yang dipermasalahkan adalah apakah pemain ini boleh, layak, eligible dan tidak eligible membela Malaysia di tim nasional, di pertandingan, di kualifikasi Piala Asia. Kalau dia dinyatakan tidak eligible, ya otomatis 2 pertandingan yang sudah dijalani melawan Vietnam dan melawan Nepal itu akan batal demi hukum, tidak sah sesuai dengan regulasi AFC, FIFA AFC. Tetapi kalau 7 pemain ini dinyatakan sah, ya sudah, mau kata gimana lagi, Vietnam tetap harus harus bertanding, menjalani pertandingan terakhir, dan pertandingan terakhir itu harus dimenangkan dengan skor minimal 5-0, saudara-saudara. Karena di Asia itu prinsipnya adalah head to head. Kalau ada poin sama, yang dihitung adalah head to head. Head to head point, head to head goal,
itu di antara dua tim yang sama itu. Dan kalau sekarang kan posisinya adalah Malaysia di atas, dia selalu menang, Vietnam di nomor 2 dengan kalah sekali dari Malaysia itu. Nanti kalau Malaysia dinyatakan kalah oleh CAS kan otomatis Malaysia akan dinyatakan 2 kekalahan. Dan 2 kekalahan itu otomatis satu kemenangannya diberikan kepada Vietnam, satu kepada Nepal. Dan otomatis ya sebelum bertanding pun Malaysia sudah kalah. Jadi itu yang ditunggu saudara-saudari, yang ditunggu apakah pemain ini sah dengan membela Malaysia atau tidak. Kalau dugaan saya saudara-saudara, dugaan saya pemain ini akan dimenangkan dalam artian dia akan diizinkan bermain lagi sepak bola. Karena stay of execution-nya kan jelas itu. Dia diizinkan bermain di level klub. Nah, pertanyaan kemudian berikutnya adalah apakah itu juga berlaku untuk tim nasional? Nah, apakah paspornya tetap diakui sebagai paspor Malaysia? Ya, mungkin tetap akan diakui sebagai paspor Malaysia, tetapi untuk bermain dalam FIFA dia harus memenuhi syarat. Nah, eligible-nya itu kemungkinan saya nggak tahu apakah CAS akan memutuskan bahwa tetap pemain ini eligible atau tidak. Dan untuk eligible, kalau berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada, ya pemain ini harus benar-benar memiliki keturunan Malaysia. FAM, Football Association Malaysia, harus bisa menunjukkan apakah pemain ini benar-benar punya kakek, punya nenek, punya ayah, punya ibu yang berasal dari Malaysia, atau pemain itu sendiri yang lain. Jadi sebenarnya simple aja, tinggal tunjukkan dokumen, selesai kasus. Tetapi yang terjadi kan justru FIFA yang menunjukkan bukti itu. Nah, ini menarik ditunggu nanti penilaian dari panel hakim, panel judgesnya di CAS, Court of Arbitration for Sport, itu akan seperti apa? Apakah CAS juga sudah memiliki bukti itu? Apakah dia diberikan bukti supaya pemain ini eligible untuk bermain di tim nasional Malaysia atau tidak? Jangan-jangan kecurigaan saya, jangan-jangan memang gugatan, tuntutan pemain ini hanya ingin bermain saja. Hanya ingin bermain, dia tidak peduli lagi apakah dengan paspor Malaysia atau dengan paspor Argentina. Jangan-jangan itu karena kemarin bulan lalu Datuk Seri Windsor John, saudara-saudara, Sekretaris Jenderal AFC itu sudah mengatakan bahwa sekarang para pemain ini hanya fokus untuk hukuman larangan bertanding itu dicabut. Karena ini berkaitan dengan asap dapur. Karena ini berkaitan dengan karir mereka. Karena ini berkaitan dengan kelanjutan mereka bermain sepak bola. Nah, itu berarti kan sebenarnya ya mereka hanya ingin bermain lagi. Mereka tidak berpikir lagi apakah mereka bisa bermain untuk tim nasional atau tidak. Kalau mereka ingin bermain di tim nasional, ya seperti yang dilakukan oleh pemain yang sudah balik ke Johor Darul Taksim itu. Mereka main di Liga Malaysia, nanti mereka tunggu 5 tahun lagi. Kalau kemarin 2025, ya nanti 2030. Tampil di Piala Dunia 2030 itu bisa main lah. Kalau Malaysia lolos ke Piala Dunia 2030. Jadi saudara-saudara, kasus naturalisasi 7 pemain ini itu menarik ke seluruh dunia. Jadi kalau ada orang Indonesia bicara kasus ini, ya jangan dinyinyirin, jangan dianggap urus-urusan kalian sendiri, ngapain urus negara kami. Jangan begitu. Kalau ada orang Vietnam yang bicara, orang Vietnam pasti bicara banyak lah itu. Orang Thailand, bahkan ini juga dibahas di Argentina. Jadi karena ini kasus ini menarik dan ini algoritmanya di YouTube, di media sosial maupun di media mainstream itu algoritmanya bagus. Jadi sudah pasti banyak orang yang akan membahas ini. Dan ini kasus yang unik sekali. Bagaimana mungkin orang-orang yang belum pernah tinggal di Malaysia tiba-tiba punya paspor Malaysia, didaftarkan ke FIFA, dan tidak punya darah Malaysia, tiba-tiba bermain untuk FIFA. Dan pada waktu itu dalam pertandingan melawan Vietnam dan melawan Nepal itu, kenapa mereka bisa masuk, bisa tampil, itu yang juga perlu menjadi tanda tanya gitu loh saudara-saudara. Berarti kan waktu itu kenapa FIFA mengizinkan
Nah, itu saja AFC mengizinkan itu. Dalam supervisi AFC, kenapa AFC mengizinkan pemain-pemain ini main tanpa dokumen yang jelas? Nah, itu juga bagi saya agak perlu dipertanyakan itu. Sebenarnya butuh investigasi mendalam itu. Kenapa mereka pemain-pemain ini bisa diizinkan bermain melawan Vietnam dan melawan Nepal ketika itu? Katanya sih sudah mendapatkan clearance, sudah mendapatkan izin. Dan kenapa surat kan biasanya begini, kalau ada pemain yang pindah asosiasi itu harus ada surat clearance itu tadi, perpindahan asosiasi dari Argentina ke Malaysia, dari Spanyol ke Malaysia, dari Belanda ke Malaysia. Nah, itu bagaimana suratnya? Apakah suratnya sudah ada atau suratnya dipalsukan sehingga itu dipakai untuk submit, untuk apply ke dalam sistem pendaftaran pemain FIFA? Nah, itu yang dalam, ya saya bertanya-tanya, kalau memang sejak awal itu dia tidak sah, kan seharusnya dia tidak diizinkan main lawan Vietnam dan Nepal. Ya, kemungkinan disitulah titik pemalsuan itu yang dimaksud. Mungkin dalam dugaan saya, Malaysia memberi paspor, kemudian dia disubmit masuk itu dipalsukan dokumennya sebagai orang punya keturunan Malaysia. Tampaknya disitulah pangkal permasalahannya. Kemudian bisa juga dipalsukan surat perpindahan asosiasi itu, clearance. Nah, itu kemungkinannya dan ini ya menarik lah. Makanya saya bilang ini menarik karena ini baru kasus pertama di dunia setelah Timor Leste waktu itu, yang banyak juga Timor Leste, dan ini 7. Kalau Timor Leste bisa maklum karena itu negara yang baru merdeka, tapi kan Malaysia ini kantor AFC ada di sini dan mereka organisasinya juga sudah cukup lama. Jadi kita tunggu aja, saudara-saudara. Kita tunggu sambil menganalisis kira-kira apa yang akan terjadi. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Santa Fenang sampai kota Kinabalu. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman. Kita sudah bicara secara bebas. Bebas, saudara-saudara. Bebas. Yang penting sopan. Tadi kita bicara soal, kita masih melanjutkan pembicaraan kita tentang CAS, tentang hearing, tentang sidang kasus naturalisasi 7 pemain Harimau Malaya di Court of Arbitration for Sport yang digelar tanggal 26 Februari 2026 dan sudah berjalan. Konon katanya berjalan intensif selama 12 jam. Selama 12 jam terjadi perdiskusi yang cukup intensif. Di situ hadir FIFA, hadir pengacaranya Malaysia, pengacaranya pemain, dan juga hadir dari FIFPro, Federation International Footballer Profesional, FIFPro. Dan kemungkinan besar berdasarkan analisis saya itu kemungkinan besar pemain akan mendapatkan semacam angin segar. Mungkin pemain akan dimenangkan, tetapi pemain kemungkinan akan diizinkan kembali bermain. Tetapi yang ditunggu adalah apakah mereka dinyatakan eligible untuk membela tim nasional Malaysia atau tidak. Ini yang menarik. Kalau diizinkan, saya rasa mereka tetap diizinkan bermain. Mungkin di level klub dengan paspor Argentina, dengan paspor Belanda, dengan paspor bla bla bla, kecuali mereka menaturalisasi diri mereka sendiri, tinggal di Malaysia 5 tahun, baru nanti eligible. Kalau masalah paspornya ya tetap sah, itu dikeluarkan oleh pihak Malaysia, ya tetap sah sebagai orang Malaysia, cuma eligible membela FIFA atau tidak. Ini yang kita nantikan dari keputusan CAS, keputusan Court of Arbitration for Sport, yang katanya akan keluar dalam minggu depan. Entah Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, saya nggak tahu. Tetapi yang jelas minggu depan. Dan yang lebih jelas lagi, kemungkinan akan keluar sebelum pertandingan Malaysia melawan Vietnam tanggal 31 Maret.
Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!